Al-Quran Hadis 5 Bab 2 Surah Al-Alaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ustazah Bana. Hari ini kita akan belajar Al-Quran Hadis. Sebelum kita belajar bersama, kita baca basmalah bersama-sama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kita akan membaca surah Al-Alaq. Nah, sebelum kita membaca surah Al-Alaq, perhatikan dulu panjang pendeknya makhraj ya. Sebelum kita baca ta'awudz basmalah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda au amara bittaqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi annallaha yara kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadzibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib sadaqallahul azim. Nah, itu tadi bacaan tentang surah Al-Alaq. Untuk selanjutnya silakan anak-anak dibaca sendiri berulang-ulang. Dan selanjutnya kita mengerti surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq itu terdiri dari 19 ayat. Dan surah Al-Alaq ini termasuk golongan surah Makkiyah. Kenapa disebut dengan surah Makkiyah? Karena surah ini diturunkan di kota Mekah. Dan surah Al-Alaq ini artinya segumpal darah. Kata Al-Alaq diambil dari ayat yang kedua, yang bunyinya apa? Khalaqal insana min 'alaq. Dan surah Al-Alaq dinamai juga dengan Iqra' atau Al-Qalam, yang artinya baca dan menulis. Surah Al-Alaq ini memiliki urutan surah yang ke-96. Untuk selanjutnya kita mempelajari tentang isi kandungan surah Al-Alaq. Nah, dalam surah Al-Alaq ayat yang pertama sampai ke-5 ini diturunkan pertama kali oleh Allah melalui malaikat Jibril. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW berkhalwat di Gua Hiro. Nah, pada ayat 1 sampai 5 terdapat perintah agar manusia mau membaca. Karena apa? Manusia itu berasal dari segumpal darah, dan pada hakikatnya manusia adalah makhluk yang tidak mengerti apa-apa, hingga Allah mengajarkan hal-hal yang tidak diketahui dengan perantara kalam, yaitu tulis dan baca. Nah, pada ayat yang ke-6 sampai 8 digambarkan bahwa perbuatan manusia banyak yang melampaui batas karena merasa dirinya cukup. Dan ayat yang ke-9 sampai terakhir
dalam surah ini menceritakan tentang perbuatan Abu Jahal. Nah, perbuatan Abu Jahal yang bagaimana? Perbuatan Abu Jahal ini yang hendak mencegah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan mengerjakan sholat. Akan tetapi usaha ini tidak berhasil karena Abu Jahal melihat sesuatu yang menakutkan. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai sholat, disampaikanlah berita itu kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, apabila Abu Jahal jadi berbuat demikian tadi yang apa? Yang mengganggu Rasulullah mau sholat. Ya, apabila Abu Jahal jadi berbuat demikian, pasti akan dibinasakan oleh malaikat. Allah itu maha melihat segala perbuatan manusia. Orang-orang yang melampaui batas seperti Abu Jahal dan kawan-kawannya, jika tidak bertaubat, maka kelak akan dimasukkan ke dalam neraka yang dijaga oleh malaikat Zabaniyah. Ya, malaikat Zabaniyah itu apa? Nah, malaikat Zabaniyah adalah sebutan lain bagi malaikat Malik atau malaikat yang menyiksa orang-orang yang berdosa di dalam neraka. Kemudian ayat yang ke-19 dari surah ini merupakan ayat sajdah, yaitu ayat yang disunahkan melaksanakan sujud tilawah jika membacanya. Di dalam ayat ini ada perintah untuk bersujud kepada Allah. Jadi setelah kalian melihat atau mendengar surah Al-Alaq, yang terakhir itu ada ayat sajdah, ya, itu berarti kalian harus melaksanakan sujud. Yang kemudian isi pokok kandungan surah Al-Alaq yang pertama yaitu perintah Allah kepada hambanya untuk membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran itu dibaca setiap hari atau setelah selesai sholat. Ya, yang kedua, Allah menjelaskan penciptaan asal kejadian manusia dari segumpal darah yang terdiri dari sel-sel yang amat kecil menjadi manusia yang mampu menguasai dunia. Yang ketiga, Allah menjadikan kalam, yaitu baca tulis, sebagai alat mengembangkan pengetahuan. Yang keempat, yaitu dengan kemurahan, keagungan, dan kebaikannya Allah mengajarkan kepada manusia apa yang belum diketahuinya dengan membaca, menulis, dan mempelajari berbagai ilmu pengetahuan manusia berkuasa atas makhluk bumi lainnya. Yang kelima, penjelasan Allah bahwa manusia telah melupakan nikmat Allah yang melimpah kepadanya ketika manusia merasa dirinya kaya, sehingga ia menjadi sombong dan takabur. Nah, yang terakhir ini ketika manusia itu sudah memiliki semuanya, itu merasa dirinya menjadi sombong dan takabur karena telah melupakan Allah. Demikian video pembelajaran dari Ustazah. Untuk selanjutnya akan Ustazah kirimkan tugas tertulisnya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Selamat mengerjakan dan sukses selalu. Jangan lupa selalu terapkan protokol kesehatan di rumah. Yang pertama, selalu gunakan masker, jaga jarak, sering-sering mencuci tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.